Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Jalla Jalaluhu senantiasa mengingatkan kita orang-orang yang beriman untuk selalu konsisten, istiqomah di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ibadah yang kita kerjakan, yang kita tegakkan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu kita mendawamkan, perlu kita menjaga konsistensinya kita jaga, rutinitasnya, dan seluruh amal-amal itu yang dikatakan amal saleh tentu juga kita harus bersumber dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaliknya, jika amal ibadah itu tidak bersumber berdalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu konsisten, kita tidak perlu mendawamkannya. Kita tidak perlu rutinitas terus-menerus mengerjakannya, justru kita harus segera tinggalkan. Inilah kita kembali kepada hidayah Al-Quran dan hidayah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yakni di dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dan mematuhi kebenaran yang telah turun kepada mereka, yakni kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia yang agung dan mulia, kepada Nabi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tentu semuanya telah gamblang, telah jelas, telah nyata. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah kemudahan-kemudahan bagi hamba untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mengingat Allah, mematuhi kebenaran yang telah turun kepada mereka, yakni Al-Quranul Karim. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum itu, yakni orang Yahudi wan Nasara yang juga diberikan kitab kepada mereka, diturunkan para nabi dan rasul kepada mereka. Tetapi justru mereka, Yahudi dan Nasara, terutama Yahudi, mereka membunuh sebagian para nabi dan rasul. Mereka beribadah dengan penuh semangat. Tetapi semuanya yang mereka kerjakan tidak bersumber dari Allah dan Nabi serta Rasul yang telah diutus kepada mereka. Yahudi memahami kebenaran diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Nabi dan Rasul kepada mereka. Tetapi sebagian besar para Nabi dan Rasul justru mereka bunuh. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi dalam waktu yang bersamaan mereka tinggalkan kebenaran, tidak mengamalkan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa orang-orang yang berada di jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Mereka orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa al-maghdub? Orang-orang yang engkau murkai. Al-maghdub humul Yahud. Yakni mereka orang-orang Yahudi. Sementara waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Humun Nasara. Mereka orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka sesat? Mereka semangat beribadah, bahkan berlebih-lebihan di dalam beribadah, tetapi tidak dengan ilmu. Jadi kalau orang menentang kebenaran, setelah datang kebenaran kepada mereka, maka sifat Yahudi ada bersama mereka. Dan jika orang mengerjakan ibadah, beramal, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh, tetapi apa yang dikerjakan semangatnya beribadah itu tanpa ilmu, hanya semangat saja, maka itu sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Mereka beribadah semangat, tetapi tidak dengan ilmu. Sementara orang-orang mukmin, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mereka beribadah dengan ilmu dan konsisten mengerjakan apa yang mereka kerjakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada mereka. Konsisten ini perlu di dalam beribadah kepada Allah. Ini berpegang teguh dengan apa yang telah ada dalam pengamalan mereka ibadah kepada Allah. Bahkan seperti orang-orang yang meyakini sesuatu yang dia tidak ragu lagi. Ya. Apabila seseorang telah meyakini sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, maka dia akan bersungguh-sungguh mengerjakan itu dengan keyakinannya. Bahkan Allah perintah kita mengerjakan ibadah dengan keyakinan sampai datangnya ajal menjemput kepada seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu. Al-yakin di sini adalah ajal, kematian. Ya. Ketika datang kematian, yakni pelihara, jaga konsistensi beribadah kepada Allah sampai kematian datang kepada seseorang. Sampai kematian itu datang kepadamu, sampai ajal itu datang menjemputmu, pegang teguh keyakinan itu. Agama itu yang benar dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-haqqu min rabbika, karena kebenaran datangnya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-sekali kamu menjadi orang-orang yang ragu mengambil kebenaran. Ya. Inilah prinsip konsistensi, menjaga, mendawamkan istimroriyah terus-menerus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu catatannya istiqomah, berpegang teguh, konsisten di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita tidak perlu konsisten, tidak perlu mendawamkan, tidak perlu rutinitas, tidak perlu istimroriyah terus-menerus. Justru kita harus meninggalkannya karena kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ar-ruju' ilal kitabi was sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.